Bapak Komite Yayasan Khairul Rasyidin. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat yang saya hormati Ibu Kepala TK Umanul Falah dan Ibu Guru yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu wali murid yang saya banggakan, ketika tadi anak-anak kita menari, alangkah hebatnya ya, alangkah indahnya. Apalagi anak-anak kita menari itu dengan gaya tari yang kreasi, tari kreasinya. Sebab Bapak, saya kenalkan diri itu, saya juga pelatih tari. Saya itu pelatih tari di SMA 1 Solo, bukan pelatih taktis saya. Kalau Bapak Ibu siapa pelatih tarinya di SMA 1 Selong, pasti saya sudah disebut. Makanya hikmat sekali ketika anak-anak nari itu begitu berkreasinya. Ingin rasanya aku kembali ke masa kecilku. Andaikan ada yang menjualnya, Bu, mau kita beli ya masa kecil ini. Biar saya lupa di masa kecil. Paling-paling yang sakit itu kan sakit lutut. Sakit lutut, bukan sakit hati. Kalau anak-anak kita ini jatuh, paling-paling sakit lututnya kan, bukan jatuh hati, bukan sakit hati. Tetapi ketika kita dewasa, tuh sakitnya di sini kan, sakitnya di sini, artinya sakit hati. Makanya enaknya kita waktu kecil, enaknya kita waktu kecil. Ada sebuah tulisan ini indah sekali. Saat mengingat masa kecil, aku ingin kembali ke masa lalu, di masa sakit yang kurasakan ketika jatuh dari sepeda lebih menyenangkan daripada ketika aku jatuh cinta lalu disia-siakan. Begitu saja. Nah, ini hebatnya kita di masa kecil ya. Sebab umur saya sudah berapa tahun? 56 tahun. Apa? 56 tahun, sudah tua sudah. Tetapi sayang, saya juga pelatih tari sehingga muda beginilah. Kalau ibunya itu diajarkan yang anak-anak kan, tetapi kalau saya ajarkan di sana itu kayak piala, kayak ibu piala. Nanti kalau datang ibunya ke SMA 1 Selong, pas saya ngajar nari susah juga. Nah, makanya setiap undangan di TK selalu saya hadiri. Sebab apa? Seolah-olah kembali ke masa lalu. Marak tanggem yang vitamin kah? Masa kecil tamalek, muda tamalek. Sulit tapetaya. Sulit tapetaya masa kecil. Nah, ini Bapak Ibu wali murid ya. Andaikan Bapak Ibu wali murid bisa mengenangnya masa lalunya, alangkah indahnya. Alangkah indahnya Bapak Ibu di masa-masa yang begini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, memanglah investasi kita itu anak-anak kita lah, Bu. Investasi kita itu anak-anak kita. Sehingga Bapak dan Ibu tidak terlalu menghiraukan banyak di medsos kan? Banyak di medsos bahwa perpisahan katanya anak-anak TK, tapi momennya itu yang bagus, apalagi disimpan lah. Nah, kemudian yang kedua juga Bapak dan Ibu saya ingatkan bahwa investasi kita ke anak-anak kita itu amal kita. Misalnya Bapak Ibu mengeluarkan dana sekian, itu investasinya ke anak-anak kita, amal jariah kita.
nanti di akhirat insya Allah wajib kita temui. Sebab ada sebuah kisah orang meninggal ini di Maroko katanya itu khusus untuk orang-orang alim. Suatu saat orang ini meninggal tidak dikasih, akhirnya rapat para ulama juga mengasih dia dikuburkan di sana. Nah, ketika penggali kuburan itu datang menggali kubur, si mayit datang, tahu mayitnya itu menghilang. Pas diterima oleh penggali kubur itu menghilang pas di tangannya. Nah, selama dia penggali kubur itu tidak pernah merasakan bahwa mayit yang seperti ini. Tahu-tahu yang meninggal itu orang miskin, tetapi sedang menuntut ilmu lah. Nah, sehingga itu diambil oleh malaikat. Nah, lalu yang kedua yang meninggal itu ibunya. Ibunya juga begitu. Pas mayitnya datang ke kuburan itu juga menghilang. Nah, lalu yang meninggal yang ketiga itu adalah kakaknya. Kakaknya juga begitu. Nah, sehingga apa? Jawab kakaknya, sayalah yang mencari, membiayai anak yang meninggal dulu itu, katanya. Makanya Bapak dan Ibu, Bapak wali murid, jangan dianggap sia-sialah ya apa yang dihajatkan untuk anak-anak kita. Insya Allah termasuk amal ibadah kalian. Artinya kita membiayai anak kita itu amal ibadah kita. Sebesar-besar ibadah itu membiayai anak-anak kita. Makanya jangan Bapak Ibu, keluaran kita sangat banyak, keluaran kita sangat ini. Memang begitulah. Ketimbang Bapak dan Ibu kan biaya hidup banyak. Beli skincare saja berapa sekarang ya? Mahal, 300.000 rupiah satu kali pakai kan skincare itu. Nah, makanya Bapak dan Ibu janganlah terlalu mengeluh ya, insya Allah kalau kita bersamanya anak-anak sekolah. Nah, ini yang saya harapkan kepada wali murid, anak-anak kita ini mudah-mudahanlah sebagai generasi masa depan bangsa kita, masa depan kita. Sebab masa depan itu yang mengubah nasib kita itu adalah satu-satunya sekolah, pendidikan. Artinya apa? Saya gini kan orang di sebelah selatan itu, jangan borongan kalian jadi buruh. Jangan kita borongan jadi buruh. Bapak jadi buruh, ibu jadi buruh, kakek jadi buruh, anak kita jadi buruh. Sia-sia kita hidup di dunia. Tingkatkanlah kualitas kita menjadi orang dengan pendidikan. Dengan pendidikan kita bisa mengubah keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita. Ini tujuannya pendidikannya. Mudah-mudahan anak-anak kita ini generasi emas, generasi-generasi yang membanggakan untuk keluarganya nanti. Mudah-mudahanlah. Insya Allah kalau saya lihat dari segi penampilannya itu, tarinya itu tari bagus-bagus lagi. Kalau Pak Guru itu, kalau saya itu paling-paling tari sasak itu, tari gagak mandi lah gitu. Tari bangau selendang bangau, itu yang saya ajarkan kepada anak-anak di SMA 1 Selong itu. Nah, makanya anak-anakku sekarang itu rajin-rajinlah ya, dan ibu bapak juga bersabarlah. Nah, kalau apalagi kita di guru TK ya, saya bayangkan guru TK itu susahnya 1000 kali. Kalau guru SMA enak kita. Kalau guru TK kan susah. Anak idusan kita. Guru SMP masih lah kalau kelas 8, 7, 8, 9-nya. Tetapi kalau guru SMA enak kita, bau parfum semua. Bau parfum semua yang kita ajarkan. Bukan seperti TK. Tapi jangan ngiri, sudah nasib sudah ya.
Makanya jadi guru TK bagus, SMP bagus, sanawiyah bagus. Nah kalau di aliyah sudah bau parfum sudah anak-anak kita itu. Nah demikianlah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan Ibu istiqomah ya. Jangan sekali-kali Ibu sebagai orang tua menyebut biaya anak sekolah. Hah? Jangan sekali-kali menyebut biaya anak sekolah itu. Dari adiknya juga, misalnya kakak saya biayanya banyak, jangan. Atau adik saya dibayi sama orang tua banyak sekali, jangan. Jangan disebut. Amal ibu itu. Hah? Ada seorang ulama berpendapat lebih besar pahalanya ketimbang membangun masjid. Amal kita kepada anak kita, amal kita kepada keluarga kita. Nah ini Bapak dan Ibu jangan mengeluh ya, insya Allah anak-anak kita, tapi sayang nggak ada anak saya di TK juga. Ini mau senang sekali kita melihat tari-tari tadi itu, hebat sekali penampilannya, apalagi sama Mbak Pisa, apalagi tari profil Pancasila. Terus tari apa lagi? Tari binatang. Tari binatang apa itu? Bagus sekali itu. Hah? Untung tidak disuruh saya. Kalau disuruh saya tari apa? Tari bangun selendang, tari gagak mandi. Makanya Pak Guru kalau lihat kecimol itu tertawa Pak Guru. Hah? Begini-gini Pak Guru pakai kopiah. Ngerti Pak Guru tari kecimol itu? Mana dia pas nyukenya, mas dia apa? Repres gendeng-gendengnya ke gendang beliknya itu. Harus kita tahu itu. Mana kayak dangdut itu. Cangkok istilahnya ya. Nah kalau tari kan pas nyukenya, pas gerakan tangannya dari siku ke apa, ke jari-jarinya, bagaimana memerankan, misalnya memerankan kukunya si penari itu dilihat oleh semua. Nah, harus tahu itu mana matanya, artinya mata hitamnya ke pojok kiri, ke pojok kanan. Itu biasa kita latih itu sebenarnya. Nah terima kasih nanti ya, tapi janganlah anak-anakku, biarlah Pak Guru saja yang apa, yang ngajar nari lah, ngajar tahfiz saja ya, biarlah sendirian Pak Guru yang nari-nari itu, sebab membersamai anak-anak Bali di sana, anak-anak Bali yang kita latih itu. Terima kasih Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan kita sehat walafiat, mudah-mudahan kita sehat walafiat, dan lanjutkan sekali lagi, lanjutkan anak-anak kita ini bersekolah. Mudah-mudahan dia tidak menjadi jual pisang saja, tetapi mudah-mudahan dia jual keripik lah, paling tidak pisangnya dibuat lebih bagus. Mudah-mudahan dia jadi pilot lah, mudah-mudahan dia jadi kapten, mudah-mudahan dia jadi apalagi teknisi pesawat kan gitu. Tidak menutup kemungkinan orang Ponorogo kan ada jadi kapten sudah, kapten kapal itu kan ada jadi kapten juga. Mudah-mudahan anak-anak kita ini terbangnya jauh ke sana. Jangan dihiraukan anak-anak kita Bu ya. Jangan susah kalau dia pergi, jangan susah kalau dia pergi untuk menuntut ilmu, pulang-pulang jadi kapten. Siapa tahu ini nanti anak-anak kita kembali ke pondok ini akan membawa seragamnya, akan membawa seragam. Kalau dia jadi letnan, seragam letnannya dibawa. Kalau dia jadi jenderal, seragam jenderalnya dibawa. Lalu dia jadi pilot, seragam pilotnya yang dibawa. Lalu dia menjadi alim ulama, seragam jubahnya yang dibawa. Itu maksud kita. Nah, demikianlah saya harapan dari pengurus, mudah-mudahan seperti kata-kata yang tadi saya, mudah-mudahan kita sehat walafiat. Cuma itu yang kita minta, sebab dengan sehat walafiat kita bisa terbang kemana-mana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.